Bonsai, kembali lagi bersama Tunas Muda Bali Bonsai. Oke, hari ini kita akan review lagi bahan bonsai milik Pak Yanke ya. Dia juga sekaligus admin Santigi Bali di Facebook. Oke, jadi kita langsung cek koleksinya seperti apa di dalam ya, dalam rumah. Salam bonsai. Tunas Muda Bali Bonsai, selamat semangat. Nah, oke sahabat bonsai. Jadi di depan rumah kita sudah disambut oleh pohon sentigi ya. Di sini ada 2 pohon sentigi. Jadi di belakang ini masih banyak sekali pohon sentigi ya. Oke, jadi kita cek dulu ke dalam. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu. Ini 3 bulan. Siang ya, musim hujan. Oke sahabat bonsai, jadi ini dia beli yang ke ya. Mungkin bisa ini dulu beli. Salam bonsai sama teman-teman. Halo, selamat sore, sobat bonsai. Kebetulan dia sebagai admin Bonsai Santigi Bali juga kedatangan tamu. Swastiastu ya. Swastiastu. Pernah pikir ini? Ya, Cek ya. Gini Bli, jadi hari ini yang rencananya mau sekaligus belajar di sini dan sekaligus mereview bonsai-bonsai milik Blinya. Oh, kalau mengenai bonsai saya juga pemula nih. Ayo ngiring kita belajar bersama. Oke teman-teman, jadi sekarang kita di sini belajar dan sekaligus mencari inspirasi bonsai Santigi. Oke, kita cek dari yang di sana ya Bli ya. Ngiring ya? Oke teman-teman, mari ikuti channel ini terus dan jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen dan share agar video ini bisa tetap. Pokoknya subscribe. Ya, oke, jadi kita sudah berada di halaman rumah ya. Jadi di sini ada beberapa pohon santigi. Banyak teman-teman bisa lihat ya secara langsung di video. Jadi pohon-pohon santigi ini dulunya dapat di mana, Bli? Semuanya asli di sini. Asli Semuanya. Dongkelan asli di sini. Jadi untuk jenisnya seperti asli Bali. Asli pecat juga. Yang Bli, dari sekian pohon konsep yang mana yang Bli paling suka, yang favorit? Oke, kalau mengenai konsep itu biasanya tergantung dengan karakter ya. Ya kalau saya tidak pernah memaksakan karakter saya sih. Kalau biasanya saya lebih senang ke informal yang seperti ini. Terus mungkin ada beberapa yang seperti bunjin, semi bunjin kalau saya anggap, yang seperti ini, dan semi cascade yang seperti sebelah ataupun yang seperti ini. Oke teman-teman, jadi Bli Yanke-nya suka dengan konsep informal dan bunjin. Jadi di sini kebanyakan ada beberapa informal dan bunjin, dan semi cascade juga ada. Jadi untuk perbedaan antara santigi asli Bali sama santigi yang lainnya mungkin ada itu Bli. Apa? Kalau menurut saya sentigi itu
pasti memiliki karakter yang berbeda. Walaupun memang sejenis sentigi itu sama. Cuma yang menjadi kendala adalah untuk jenis daunnya dan tingkat kerapatannya. Yang seperti itu sebenarnya. Mungkin banyak persepsi, ada yang bilang sentigi pasir, ada yang bilang mangrove, ada yang bilang memang betul-betul sentigi Sumba yang seperti itu. Cuma kalau menurut saya itu kembali ke persepsi masing-masing sebenarnya. Tapi dari saya pribadi sih, kalau yang lokal itu tingkat pertumbuhannya sangat cepat, seperti perantingan dan akarnya sangat rakus juga. Cuma kembali ke kita, bagaimana cara merawatnya atau mengerti dengan karakter pohon tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke Bli, jadi di sini saya lihat pohonnya lumayan subur ya Bli ya, dan tingkat kesuburannya bagus lah. Jadi mungkin Bli bisa sharing pada teman-teman tentang perawatan bonsai sentigi. Kalau mengenai perawatan bonsai sentigi, kalau saya sih hanya biar konsekuensi kedepannya tetap bagus atau tetap konsisten. Saya berusaha memeliharanya sesederhana mungkin. Mungkin dari segi media dulu, kalau media ya cukup pasir malang dan sekam bakar aja seperti itu. Dan kalau pemberian nutrisi, biasanya pemberian nutrisi itu tergantung musimnya. Ya, kalau musim hujan seperti sekarang mungkin 1 bulan sekali. Karena nutrisi yang saya pakai itu dari pupuk kandang. Ya, dari pemberian fermentasi kotoran kambing. Air fermentasi kotoran kambing. Kadang-kadang saya kasih air beras juga dan juga air laut juga. Seperti itu. Dan anti hamanya pun saya pakai. Itu perlu, wajib. Cuma anti hamanya saya buat dari, mungkin gampang sekali bahannya, dari kulit dari kulit bawang putih. Itu kita rebus, ambil airnya, setelah itu kita campur dengan air dan bukan deterjen, sunlight ya, seperti untuk cuci piring lah. Nah, habis itu kita semprot tipis-tipis saja, sebulan sekali ya, itu aja. Tidak ada perawatan tertentu. Kalau punya air laut malah bagus. Kalau air laut itu biasanya setiap hari Bli, kalau punya setiap hari pun bagus kalau menurut saya, karena bikin warna daunnya lebih pekat dan lebih cerah gitu loh, lebih cerah, kelihatan dia lebih hidup seperti itu ya, karena mau nggak mau kan habitatnya memang di dekat dengan laut ya, seperti itu istilahnya. Nggak usah lah kita munafikkan istilahnya. Tergantung, kalau sekarang banyak POC yang beredar atau nutrisi-nutrisi yang lain yang beredar, itu tergantung ke masing-masing individual ya, individual. Nggak boleh kita gini patokan lah istilahnya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya perawatan di sini di Bliankenya. Jadi perawatannya sangat simpel dan sangat sederhana. Dia cuma menggunakan untuk insektisida, dia menggunakan bawang putih dan dicampur dengan air dan sedikit deterjen atau sunlight ya. Jadi itu tidak apa-apa lah ya Bli ya. Tidak apa. Yang penting yang perlu kita ketahui sih durasinya, untuk aplikasinya seperti apa. Mungkin antara 2 minggu sampai 1 bulan sekali lah. Ya kalau memang kelihatannya tidak ada yang sakit nggak usah. Cuma kalau sebagai antisipasi bagusnya sebulan sekali. Atau habis di pruning atau habis wiring yang seperti itu kan. Bisa kok. Cuma sekarang banyak kok yang beredar, kalau nggak mau sibuk ya. Banyak kok yang beredar, tinggal beli aja kemasannya kok, paling 15 ribuan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini tanpa menggunakan misalkan nutrisi dari yang tanam, pabrikan atau tanam. Ya. Oh, kalau dulu pernah. Cuma yang karena saya kepikiran sih konsekuensi kedepannya seperti apa. Ya namanya pohon hidup pasti ada ketergantungan ya, seperti itu. Cuma kalau saya pelihara pohon, berusaha hasilnya biar maksimal, perawatannya sesederhana mungkin. Itu yang ingin saya ingin saya kembangkan dan ingin saya pelajari. Ya Bli, jadi di sini kan masih ada teman-teman yang
bingung tentang jenis-jenis bonsai santigi khususnya. Untuk santigi kan memang relatif banyak jenisnya. Jadi kan ada mawar, ada daun beras dan segala macamnya. Mungkin percabangan dari pohon-pohon tersebut menurut pengalaman pribadi yang mana lebih cepat untuk rapat dan yang mana lebih cepat yang mana lebih bagus untuk pemula. Oke. Tergantung juga kalau mengenai jenis ya. Lebih look nice-nya itu kan jenis mawar. Hanya yang itu kita tergantung varian namanya. Ada yang bilang varian beras, ada yang bilang varian mawar, ada yang mikro, hampir banyak. Cuma kalau menurut saya yang biasa aja, karena kalau bagi saya itu hanya bedanya 2 daun aja, yang lonjong memanjang ataupun yang bulat. Cuma kalau mengenai tingkat kerapatan yang paling cepat itu adalah yang lonjong. Yang lonjong lebih cepat ya tingkat kerapatannya. Jadi contohnya seperti ini ya dia. Ya kalau yang ini, cuma yang ini kan dia masih pengelosan Ya. lokal, pengelosan juga ya lumayan sih, gini lumayan tinggi, gini jadinya. Jadi Cuma kalau untuk lokal itu percabangannya lebih cepat. lebih cepat. Kelemahannya adalah kita yang harus betul-betul pintar mengontrol pruningnya. Kuningnya. Ada yang bilang 2 bulan sekali. Oh kalau lokal 2 bulan sekali udah lewatnya jauh. Ya, Ya. harus 1 bulan minimal. Karena kalau di saat sudah seperti sentigi, jenis sentigi lokal itu kalau kita udah nggak potong, akhirnya kita potong, pruning, akhirnya mati ranting dah. Itu kelemahannya. Cuma kelebihannya ya akarnya rakus, cepat perkembangannya dan perantingannya cepat, gampang juga kita istilahnya kan kalau perantingan level-levelan lah istilahnya orang bilang bagi senior-senior yang di sana. Ya, kalau saya sih hanya pemula yang berusaha untuk maksimal aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita belajar banyak ilmu baru di sini, khususnya seperti saya pemula. Udah ilmu aja, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Yang penting apa yang kita sering sampaikan mungkin di Bonsai Santigi Bali ataupun di Facebook secara sosial media pun berusahalah untuk berbagi pengalaman. Gak usah pelit-pelit dengan ilmu karena rezeki itu udah ada yang ngatur kok gitu. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, Kira-kira? mungkin, di sini kan saya lihat ada beberapa pohon nih. Dan konsepnya hampir Sama. sama ya dia. 3 konsep 3 aja. konsep informal, cascade dan bunjin. Bunjin. Dari sekian pohon ini, Di, mungkin ada pohon yang paling berkesan atau favorit dari semua pohon ini. Yang mana itu? Tergantung ukurannya juga, Ji. Tergantung Ya, ukurannya. kalau ukuran yang ukuran medium atau small ke medium yang seperti ini saya senang. Karena dari segi pengawatan kalau saya anggap tuh lebih ke feminim ya. Feminim ya. Ya, seperti orang menari lah seperti itu istilahnya. Gitu. Ini Karena hasil dongkelan juga ya. semuanya hasil di sini, Ji. Hasil dongkelan semua di sini. Cuma nggak saya sendiri yang dongkel, ya, karena kaki cepat gemeter, Ji, kalau mengenai manjat yang tinggi-tinggi, Ji. Ya. Kalau mengenai favorit, yang paling saya favoritkan adalah ini. Ini. Karena apa? Dari seginya kan informal nih. Karena sentigi itu formal ataupun informal, gaya yang seperti itu sangat susah sekali. Karena mereka lebih cenderung ke apa itu namanya? Kontemporer ya. Lebih ke kontemporer sih, menurut saya. Karena kalau sentigi untuk buat kakinya yang rapat, istilahnya gaya informal yang seperti ini sangat susah. Ada cuma sangat susah. Kalau sentigi pada umumnya, kalau menurut saya sih kalau gaya yang lebih gampang pada umumnya itu paling cascade. Karena di alam liar pun mereka seperti itu kan, bergantungan di atas bukit. Mau nggak mau ya harus cascade jatuhnya, ya seperti itu. Dan semi cascade itu aja yang paling umum tuh. Apalagi yang sekarang paling ngetren tuh semi cascade, semuanya harus gini. Oke, jadi di sini timbul pertanyaan ya, Bian. Di sini kan ada pohon santigi yang informal. Jadi kan biasanya pohon informal itu katanya kaki harus melingkar. Tapi untuk pohon santigi, apakah memungkinkan kita untuk melakukan hal yang seperti itu? Kalau mengenai kaki,
Nggak bisa seperti Pikes. 100% itu tidak akan pernah bisa seperti Pikes. Kecuali mungkin yang sudah betul-betul butuh waktu lama ya. Mungkin, cuma tetap tidak akan pernah ada keseimbangan. Pasti akan ada yang lebih menonjolnya kemana, gitu kakinya. Jelas kalau seperti Pikes ataupun anting putri yang seperti itu sangat jarang saya lihat, atau mungkin hampir tidak ada sih. Paling ada kayak kalau jenisnya informal ya paling dropnya ke depan atau gini, paling tempalnya ke sana. Kedua arah, nggak bisa keliling dia. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini pun juga gaya itu tidak bisa dijadikan sebuah patokannya dia. Kembali ke karakter Ji. Kembali ke karakter. Ya, ke karakter. Pasti kembali ke selera masing-masing. Semua tergantung dengan rasa. Estetika. Kembali ke estetika aja sih. Nggak usah istilahnya mematokkan apa yang mereka senangi, apa yang lagi trennya. Itu yang harus kita ikuti. Enggak. Dan kalau mengenai baru kita melihara sentigi juga, betul-betul baru ya, menurut saya beli aja yang jadi. Ya, beli jadi 1 atau 2 yang udah jadi. Karena itu yang kita pakai bayangan untuk belajarnya. Kalau kita baru pemula, belinya baru dongkelan dan proses semua, nggak bakalan jadi. Kecuali mau pakai trainer yang sudah handal dan berpengalaman seperti itu. Dan juga kalau kita terlalu berpatokan ya dengan jenis atau pohon yang lainnya, susah jadinya kalau menurut saya. Pusing sendiri jadinya dia. Ya pusing sendiri, apalagi mau ngikutin gaya-gaya orang yang seperti itu. Apalagi saya anggap salah trainer bisa juga gitu istilahnya. Akhirnya karena kadang-kadang dalam perandingan pun saya pun masih banyak belajar ya. Dalam hal ini bukan tidak ada istilahnya ingin menggurui atau siapapun, juga hanya ingin berbagi pengalaman aja. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ya teman-teman saya, jadi itu tadi sedikit berbincang-bincang dengan Li Yangke, dan sekaligus beliau juga admin Bonsai Santigi Bali. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya tentang Bonsai Santigi, nanti bisa chat langsung di sana ya Bia. Silakan. Dan semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua sahabat Sobi. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan share agar video ini bisa tetap berkembang. Oke, terima kasih Bli. Jadi untuk atas waktunya hari ini kita belajar bersama di sini, dan mungkin dari Bli-nya ada pesan atau tips dan saran untuk para penonton atau para sahabat Sobi. Oke, teman-teman bonsai, tetap aja semangat untuk berkarya. Yang penting jangan pernah membandingkan hasil karya sendiri dengan orang lain. Karena terlalu banyak membandingkan, tidak akan pernah bisa menghargai ataupun mensyukuri karya Anda sendiri. Semangat. Mantap. Oke, terima kasih. Salam bonsai, Tunas Muda Bali. Tetap semangat.